Pernah nggak sih kamu ngerasa udah capek-capek bikin konten bermanfaat, tapi yang nonton cuma dikit, belasan, puluhan, mentok-mentok cuma ratusan. Kamu bahas hal yang baik, tapi kalah sama konten joget, prank, dan drama receh lainnya. Kadang-kadang sampai berpikir masih ada nggak sih yang peduli sama konten kebaikan. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, video ini buat kamu. Selamat datang di Rules. Kali ini kita akan coba bahas kreatif positif konten kreator. Saya punya cerita, ini diambil dari kisah nyata. Ada seorang pemuda, dia dulunya semangat, punya banyak ide dalam pikirannya. Dia tuangkan tuh ide-idenya jadi dibuat konten motivasi, konten dakwah. Setiap hari dia posting, dia buat lagi sendiri, edit lagi sendiri, terus berulang. Tapi hasilnya, viewsnya kecil, komentar sepi, FYP jarang mampir. Dan suatu waktu dia bilang, dah lah, capek, kayak dah coba tulus ngasih bantuan, ngasih cahaya di dalam kegelapan, tapi nggak guna, dan nggak digunain juga. Di luar sana padahal banyak juga pemuda yang punya niat yang bagus, punya ilmu yang keren, bermanfaat banget, tapi udah patah duluan sebelum sinarnya muncul terlihat. Terus kalau kayak gini, harus kayak gimana? Kalau kita coba flashback ke belakang, saya ingat satu kisah yang mungkin kamu juga pernah dengar. Secara ringkas, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Sahabat tentu marah, tapi Nabi nggak marah. Beliau justru mendekati pemuda itu dan bertanya pelan-pelan, "Apakah engkau rela itu terjadi pada ibumu?" Pemuda itu berkata, "Tidak." "Anak perempuanmu?" "Tidak." "Saudari atau bibimu?" "Tidak juga." Kemudian Nabi berkata, "Begitu juga orang lain tidak rela." Lalu beliau meletakkan tangan di dada pemuda itu dan mendoakannya. Sejak saat itu, pemuda tersebut menjadi orang yang paling membenci zina. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cara penyampaian pesan yang dilakukan oleh Nabi, yakni mengajak kemudian untuk berpikir, bukan sekedar menghakimi. Pesan yang menyentuh hati, bukan sekedar mengajari. Ini ngena banget sih asli. Bisa jadi kita selama ini cuma ngedelin, yang penting kan aku udah nyampein pesan. Tapi abai pada strategi gimana pesan itu bisa benar-benar nyampe, diterima, dan dilakuin bahkan sampai mereka juga ikut sebarin pesan yang kita kasih. Ya gak sih? Sekarang kita coba tarik lagi ke dunia digital khususnya medsos. Di TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya, algoritma itu memang udah mereka atur. Mereka cuma milih konten-konten yang menarik perhatian orang, lalu orang-orang jadi pada betah di aplikasi mereka. Nggak peduli itu konten apa sekalipun, asalkan mereka dapat cuan, ya mereka viralkan. Makanya kalau kita bawa pesan kebaikan, tapi caranya nggak menarik, ya wajar tenggelam. Terus masa iya kita harus ikutan juga bikin konten sampah biar viral? Tentu tidak. Makanya penting juga buat para konten kreator, khususnya konten kreator dakwah, juga untuk lebih kreatif, tanpa harus menghilangkan inti dari pesan dan cara yang benar. Seperti kenali dulu target audiens, sehingga pembahasan dan pembahasaan gak kaku jadi lebih relatable. Kedua, masuk ke kerasahan mereka, apa sih yang mereka butuhin, sehingga bukan terkesan kita aja yang punya kebutuhan. Coba dibuat juga bikin seperti cerita yang asik, sehingga mereka bukan terkesan diceramahi. Dari hati ke hati, bukan sekedar penghakiman. Buka juga diskusi sehingga komunikasi tidak hanya satu arah, dan kita tahu tanggapan mereka. Buat juga pembahasan yang sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah dipahami. Dan juga ingat, kita itu bukan sekedar buat konten yang dia mengajak kepada orang, yakni ya kita mengajak kepada manusia yang punya pikiran, perasaan, dia bukan robot. Mengajak kebaikan ini perbuatan yang mulia, yaitulah dakwah. Walaupun di awal sepi, walaupun lambat naiknya, karena kebaikan itu memang begitu. Mungkin gak heboh, tapi ngena. Gak viral cepat, tapi membekas lama. Kalau kamu udah lakuin itu, teruslah belajar. Evaluasi terus, jangan nyerah. Kalau belum lakuin, apalagi? Ayo lakuin. Terakhir buat kamu, kalau kamu konten kreator, atau belum jadi konten kreator kebaikan, apalagi dakwah, jangan minder karena angka view yang kecil. Jangan patah karena dibajak algoritma. Jangan berhenti karena kurang apresiasi. Sebab satu kontenmu bisa jadi walaupun hanya nyelamatin satu hati,
Tapi dari satu hati itulah lebih bernilai dari segala konten viral sampah yang ada. Jangan hanya kejar viral, tapi kejar juga manfaat dunia akhirat. Viral itu sementara, manfaat itu selamanya. Konten yang bermanfaat, jadi viral itu baik. Tapi jangan sampai kita gadaikan idealisme demi mencari viralitas semata dengan halalkan segala cara. Jadilah konten kreator kebaikan, konten dakwah yang tidak hanya membawa ide yang baik, namun juga cara penyampaian yang menarik. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya ide, kritik, saran, pertanyaan, pembahasan seputar strategi dakwah digital, bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info bermanfaat lainnya. Terakhir, karena dunia digital hari ini kita udah kebanjiran informasi yang begitu banyak, maka banjirilah dengan yang bermanfaat.